Bus Kramat Jati adalah salah satu perusahaan otobus legendaris yang masih ada sampai sekarang, yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Perusahaan otobus yang sudah berusia lebih dari 50 tahun ini, kini masih eksis dan mampu bersaing dengan bus-bus baru yang bermunculan. Tapi, dengan semakin banyaknya bus baru di trayeknya, apakah di masa depan bus ini mampu bertahan, atau nantinya akan tinggal kenangan seperti yang lain? Untuk itu, mari kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, boleh dong pencet tombol subscribe. Terima kasih. Mendengar nama bus Kramat Jati, pastinya tidak asing bagi kalangan pencinta bus, khususnya warga Bandung. Bus yang satu ini tidak terlahir langsung oleh pengusaha bus. Bus Kramat Jati bermula pada tahun 1968 dari usaha angkutan ternak dengan nama Sumber Jaja, yang didirikan oleh Arif Budiman di Bandung. Dan rute pertamanya adalah jurusan Bandung-Jakarta PP. Namun, Mimin kurang tahu sejak kapan berdirinya bisnis usaha angkutan ternak yang bernama Sumber Jaja, yang pastinya lahir sebelum membuka trayek akap Bandung-Jakarta. Ada yang bilang tahun 1968 baru membuka bisnis angkutan ternak, dan tahun 1970 barulah membuka trayek perdana Bandung-Jakarta. Selain itu, pada tahun 1975, bus Kramat Jati menambah trayeknya ke Merak, dengan relasi Bandung-Merak PP. Tahun demi tahun, bus Kramat Jati terus mengalami perkembangan, dan bus ini cukup diminati banyak masyarakat. Apalagi pada sekitar tahun 80-an, bus Kramat Jati meluaskan jangkauan layanannya hingga ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Yang mana bus Kramat Jati mulai mengikuti tren, dengan membuka layanan bus malam cepat pada tahun 1986, ke daerah 3 provinsi tadi. Dan pada tahun 1990, bus Kramat Jati mulai membuka trayek ke Pulau Bali, seperti ke Denpasar. Tak sampai di situ, bus Kramat Jati hingga tahun 2000-an masih melakukan penambahan trayek ke berbagai daerah, seperti Lampung, Palembang, Pekanbaru, Bengkulu, dan sempat juga membuka trayek ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hingga akhirnya bus yang satu ini mempunyai sekitar 70 trayek yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Bus Kramat Jati terus mengembangkan layanan dan juga jangkauannya hingga saat ini. Upaya terus mengembangkan diri tersebut sesuai dengan misi Kramat Jati, yakni menjadi perusahaan transportasi yang terpercaya bagi masyarakat. Bus legendaris ini punya logo andalan yang berupa siluet roda dengan dasar warna putih. Atau terkadang logo ini juga disebut sebagai telur balap oleh beberapa kalangan bus mania. Perkembangan armada bus Kramat Jati juga signifikan. Mereka menggunakan sasis yang bervariasi, seperti Mercedes-Benz, Hino, MAN, dan juga Scania. Selain itu, varian layanan yang menarik dan bagus, mulai dari AC ekonomi, hingga kelas VIP atau eksekutif, yang dilengkapi fasilitas seperti TV LED, toilet, dan stop kontak USB, menambah daya minat masyarakat terhadap bus yang satu ini. Di penghujung 2024, bus Kramat Jati ini kembali berinovasi dengan menambah unit bus JetBus 5 SHD. Sebuah bukti bahwa mereka masih bisa melakukan peremajaan armada, walaupun unitnya diutamakan untuk bus pariwisata. Selain itu juga, bus Kramat Jati menambah unit baru dengan bodi SR3 untuk trayek akapnya. Namun, di era persaingan transportasi modern, Kramat Jati menghadapi tantangan besar. Operator lain kini menyediakan layanan premium seperti salah satu contohnya adalah Slipu Bus. Tapi, kemungkinan alasan kenapa bus Kramat Jati ini tidak menggunakan armada sleeper bus adalah karena pasar bus Kramat Jati yang menargetkan menengah ke bawah dengan layanan eksekutif bus. Bukan untuk menjangkau penumpang menengah ke atas, yang mungkin saingannya cukup berat juga. Namun, mungkin kedepannya bisa saja, bus yang satu ini menambah bus baru dengan layanan sleeper bus di trayek Jakarta Malangnya, yang terkenal dengan banyak bus mewah dan premium. Bagaimanapun, manajemen bus pastinya memikirkan efek kedepannya setiap langkah yang diambil. Tapi, walaupun saat ini bus Kramat Jati mampu bersaing, apakah akan bisa bertahan hingga masa depan kelak? Jika dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh bus Kramat Jati, kemungkinan bus yang satu ini menolak punah
Atau dengan kata lain, bus ini akan bisa bersaing hingga masa depan, asalkan diatur dengan baik dan tidak melakukan tindakan ceroboh. Karena kedepannya, pasti ada saja tantangan dan juga rintangan yang dihadapi para bus legendaris. Salah satunya saat perpindahan manajemen generasi berikutnya, yang terkadang ada juga yang menjadi perpecahan, sekaligus menjadi akhir kisah dari bus tersebut. Saat ini, bus Kramat Jati dikelola oleh 3 bersaudara, yakni diantaranya Nining Kartini, Agus Budiman dan Munajat Budiman. Nining Kartini membawahi Kramat Jati Grup Jakarta, Selempang Putih dan Kramat Jati domisili Jakarta Raya Nopol B yang berpusat di Jalan Arteri, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian Agus Budiman membawahi Kramat Jati domisili Bandung Raya, Nopol D Selempang Kuning dan Selempang Abu-Abu, dan pakar utama pariwisata yang berpusat di Kota Bandung. Dan yang terakhir, Munajat Budiman membawahi Kramat Jati Grup PJM Divisi Pariwisata, yang juga berpusat di Kota Bandung. Secara keseluruhan, kisah Kramat Jati membentang dari usaha kecil angkutan ternak di Bandung, berkembang menjadi jaringan bus besar, dengan puluhan rute dan berbagai kelas layanan. Di masa depan, keberhasilan mereka bergantung pada seberapa cepat dan efektif transformasi ke armada ramah lingkungan, layanan digital, dan penyesuaian model bisnis terhadap kebutuhan pasar. Sehingga nantinya, bus yang satu ini bisa eksis hingga kapanpun. Mari kita doakan saja, supaya bus legendaris yang satu ini bisa terus berkembang hingga masa yang akan datang. Dari kalian, apakah ada yang sudah pernah naik bus yang satu ini? Coba tulis pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar. Kira-kira mau bahas apa lagi ya? Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.